Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan lagi dalam PIK ini, yaitu tahayul. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutupkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah dan berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tahayul. Kita baca Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tahayul, ya. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Ada sebagian orang, khususnya di Pulau Jawa ini, yang berkata Senin Kliwon itu, misalnya 12 November tahun 2012 yang lalu, itu dikatakan hari itu baik untuk bepergian dan berbagai macam keperluan. Ya. Jadi ada penanggalan Jawa lengkap di situ, ya. Namun katanya Kamis Pon itu 15 November 2012 tidak baik untuk bepergian dan berbagai macam keperluan. Sabtu Kliwon 17 November 2012 tergolong baik juga katanya. Itu namanya hari baik dan hari yang tidak baik, ya, menurut kepercayaan seperti ini, ya. Ya, yang pertama kita mengetahuikan tahayul. Dikatakan jauhilah cerita-cerita tahayul yang tidak berguna. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Tahayul itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai sesuatu yang hanya ada dalam hayal belaka. Hanya ada dalam hayal belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada tetapi sebenarnya nggak ada. Dianggapnya ada tapi sebenarnya nggak ada. Atau dianggap sakti tapi sebenarnya tidak sakti. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah makna tahayul. Nah, lalu kita bertanya, apa sih sumber tahayul itu? Yang pertama sumbernya adalah ajaran turun-temurun, ajaran turun-temurun. Pesan dari leluhur yang perlu ditaati. Turun-temurun. Nggak tahu sejak leluhur yang keberapa, tahun berapa. Nggak jelas, ya. Yang ini misalnya di dalam suku Baduy, ya. Atau ini ada kucing hitam, ya. Nah, misalnya sebagian orang takut terhadap kucing hitam yang dianggap pembawa sial. Kucing hitam, pembawa sial kata mereka, ya. Mungkin ajaran ini masih ada pada abad 21 ini di masyarakat tertentu. Bahkan mungkin ada yang tinggal di kota besar, tapi ada kelompok tertentu yang masih mempunyai kepercayaan seperti itu, ya. Misal takut menabrak kucing kalau mereka naik motor atau naik mobil. Aduh, kalau mungkin mereka lebih takut nabrak kucing daripada nabrak orang, ya. Karena mereka percaya kalau nabrak kucing, wah mereka akan celaka gitu. Kecuali jika kucing tersebut dikubur baik-baik, ya. Ada yang berkata juga jangan, kalau foto jangan bertiga. Kenapa? Karena salah satunya akan cepat meninggal katanya. Atau larangan memotong hewan pada saat istri sedang hamil. Suami jangan potong hewan pada saat istrimu sedang hamil, kata mereka. Karena anak yang akan dilahirkan bisa cacat atau punya tanda seperti sayatan senjata tajam. Itu kata mereka, kata tahayul itu. Ya.
Ada yang berkata jangan duduk di tengah pintu, nanti berat jodoh katanya. Ya kalau duduk di tengah pintu kan menghalangi orang keluar masuk ya. Tapi dikasih imbuhan ya, tambahan. Kalau kamu duduk di tengah pintu nanti berat jodoh gitu. Atau jangan tiduran dengan posisi tiarap, dengan kedua kaki diangkat mengarah ke atas katanya. Nanti orang tuamu akan meninggal. Nah sebenarnya orang tua akan meninggal itu nggak usah pakai anaknya tidur dengan tiarap ya. Setiap orang pasti satu kali akan meninggal bukan? Ada yang meninggal tua sekali, ada yang meninggal muda sekali, ada yang meninggal ya setengah baya gitu. Kita nggak ngerti ya. Jadi nggak perlu anaknya tiduran tiarap ya dengan kedua kaki diangkat nanti orang tuamu meninggal. Katakan kepada orang itu, tanpa saya tiduran dengan tiarap pun orang tua saya pasti meninggal satu kali. Kita nggak tahu kapan. Ya, sumber tahayul yang kedua, adat istiadat masyarakat setempat atau masyarakat luar. Ada adat istiadat masyarakat setempat. Ya. Nah ini gambar apa ini? Ini gambar burung gereja. Lihat burung gereja pada hari Valentine katanya. Sang gadis akan menikah dengan seorang pemuda yang sederhana, namun dia akan membawa banyak kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Ini tahyul ini dari negeri-negeri orang yang kita sebut sebagai orang barat gitu ya. Jadi di sana pun juga ada tahyul ya. Ya, ada yang takut angka 13. Coba sudah lihat ini lift itu ya. Saat nomornya itu. Nomor 1, 2, 3. Nah, 4-nya di skip ya. 5. Padahal kalau dihitung dari jumlah lantainya 5 itu sama dengan 4, cuma mereka nggak mau tulis 4. Ya. Tapi ditulis 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langsung 15. 13 dan 14 di skip. Padahal sebenarnya lantai yang disebut dengan lantai 15 sebenarnya ada lantai 13 itu. Ya. Ya. Cuma mereka nggak mau tulis nomor 13 atau 14 di situ. Ya, 16, 17, 18. Ya. Itulah yang terjadi ya. Karena mereka takut angka 13, ya. Sebagian orang Tionghoa dan Jepang percaya angka 4 membawa kematian dan kerugian. Angka 4. Makanya di dalam lift ini nggak ada lantai 4 katanya. Padahal yang lantai 4-nya sebenarnya disebut dengan tulisan angka lain gitu ya. Tapi sebenarnya itu lantai 4 ya. Jadi kenapa? Mungkin iosan kata 4 itu dalam bahasa Mandarin itu mirip dengan kata mati gitu. Jadi mereka nggak suka. Padahal firman Tuhan Yesus berkata ya, atau Rasul Paulus berkata, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi orang percaya Yesus, kalau Tuhan panggil kita itu keuntungan. Roh kita bisa bertemu dengan Tuhan di surga. Ya. Tapi bagi sebagian orang Tionghoa dan Jepang percaya bahwa angka 4 yang dekat dengan kata mati itu angka 4 mau kematian dan kerugian. Mereka takut, mereka nggak suka itu. Ya. Ya, ada ini gambar apa ini? Ini gambar cermin yang pecah. Dan sebagian orang menganggap cermin yang pecah sebagai pertanda buruk. Ya. Iya. Bahkan kalau kita melihat pada waktu lalu mungkin sekarang juga sebagian orang Kristen, sebagian orang Kristen takut dengan bilangan 666. Ya. Saya berapa tahun yang lalu melihat ada plat nomor mobil, platnya 666 persis. Ya. Saya pikir mungkin orang itu yang punya mobil itu ingin menegur sebagian orang yang takut akan angka 666 itu. Sebab dalam kitab Wahyu angka 666 itu adalah semacam lambang antikris. Tapi itu kan dalam kitab Wahyu yang kitab yang penuh dengan simbol.
Ya. Jadi kata 666 itu angka biasa saja kalau nggak dimaknai dengan simbol ya. Ya. Kalau kita menggunakan semua angka itu baik di hadapan Tuhan. Ya. Gunakan semua angka untuk kemuliaan namanya. Ya. Oke. Nah, sumber tahayul yang ketiga adalah ajaran agama tertentu. Pemahaman yang keliru dari para pengikutnya. Para pengikutnya keliru menafsirkannya, misalnya saja 1 Samuel 4 ayat 3. Ya, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo," waktu itu tabut Allah di Silo ya, tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Wah, mereka cepat-cepat ambil tabut itu, dibawa ke medan pertempuran. Pertama memang disambut meriah oleh orang-orang Israel. Mereka pikir dengan adanya tabut Allah di tengah-tengah peperangan mereka pasti menang. Pertama orang Filistin juga gentar, tapi mereka berperang. Akhirnya orang Israel tetap kalah walaupun tabut itu ada di medan pertempuran. Karena apa? Tuhan menegur konsep kepercayaan mereka yang keliru itu. Karena mereka jadikan tabut perjanjian Allah sebagai berhala. Yang Tuhan minta adalah pertobatan mereka, ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke, jangan sampai benda yang dianggap yang sakral itu dijadikan sebagai berhala. Ya. Termasuk di sini konteksnya adalah tabut perjanjian Tuhan itu. Ya. Oke, nomor 4, sumber tahayul yang keempat adalah langsung dari roh-roh penyesat. Roh penyesat langsung berintervensi melalui orang-orang yang kesurupan, misalnya orang yang bermimpi atau mendapat penglihatan dari roh-roh jahat. Ada yang begitu ya, seperti gambar ini ya. Oke. Ya, ada orang yang menanam kepala kerbau di bawah jembatan yang sedang dibangun. Mau bangun jembatan supaya jangan sampai ada kecelakaan, tanam kepala kerbau ya di bawah jembatan, agar jembatan tersebut kuat dan tahan goncangan. Ya, kerbau kalau memang masih hidup ya kuat ya, tapi kepala kerbau ya udah mati kerbaunya ya. Jadi kok ada orang punya pandangan kepala kerbau itu kok taruh di bawah jembatan akan membuat jembatan lebih kuat dan tahan goncangan. Itu kan tahayul ya. Dikatakan lagi jangan tinggal di rumah yang posisinya ditusuk sate. Tinggal di rumah yang posisinya ditusuk sate karena akan mengalami kesialan, usaha macet, kebakaran, perampokan dan lain-lain. Ya. Ada juga yang membawa gunting kecil pada waktu hamil agar anak yang dikandung tidak diganggu roh jahat. Ya, orang tertentu sedang hamil bawa gunting kecil untuk melindungi anak yang dikandungan supaya tidak diganggu roh jahat. Lalu kalau roh jahat datang, apakah gunting itu bisa mengusir roh jahat? Itu roh jahat ya roh. Gunting itu ya fisik yang gak masuk akal. Ya. Kalau kita diganggu roh jahat, ada satu nama yang satu-satunya yang bisa membuat roh jahat jadi takut, yaitu apa? Percaya dalam nama Tuhan Yesus kita usir. Ya, roh jahat akan pergi. Ya, ini ada sebagian orang bawa diikat gitu ya, padi ya. Ada yang menggantung padi, mungkin gantungannya tidak sebesar ini, kecil-kecil aja ya. Atau kelapa digantung, atau kain merah di bumbungan rumah. Kain merah ditaruh di bumbungan rumah agar katanya murah rezeki. Ya, murah rezeki itu kan pertama berkat Tuhan ya. Yang kedua, bagaimana kita rajin bekerja, rajin berusaha, jujur ya. Nanti Tuhan berikan kita rezeki ya. Bukan
dengan cara menggantung padi, kelapa, kain merah, tapi orangnya malas-malasan kerja, ya rezekinya akan pergi. Atau orangnya suka bohong misalnya, ya rezekinya akan pergi. Oke. Nah, Yeskiel 13 ayat 18 dalam terjemah Sehari-hari. Dan sampaikanlah apa yang aku Tuhan yang Maha Tinggi katakan kepada mereka. Celakalah kamu membuat untuk semua orang gelang-gelang jimat dan kerudung-kerudung sakti. Nah, gelang-gelang jimat, ya, kerudung-kerudung sakti. Supaya orang yang memakainya dapat menguasai hidup orang lain. Oh itu ya, itu jadi jimatnya. Kamu ingin berkuasa atas hidup mati umatku, dan kuasa itu kamu pakai demi keuntunganmu sendiri. Ya, ini Yeskiel 13 ayat 18. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih orang percaya tahayul? Pertama, karena ada rasa takut. Takut sial, takut rezekinya hilang, takut celaka, takut diganggu setan atau roh jahat ya. Takut tidak mendapat jodoh, takut dipersalahkan oleh masyarakat sekitarnya. Ya kalau takut sial, ya berlakulah dengan baik-baik, bekerjalah, berbisnislah dengan baik-baik. Ya. Takut rezekinya hilang. Loh kalau kita baik, jujur, rajin, minta berkat Tuhan, masa kan rezeki nggak datang? Cuma memang soal kaya secara materi, Tuhan tidak janjikan. Tuhan janjikan kalau kau mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita, bukan kaya ya secara materi ya. Seringkali sebagian orang yang pada waktu kaya secara materi mereka jauh dari Tuhan ya. Mereka melakukan hal-hal yang berdosa ya. Oke. Ya. Mengapa orang percaya tahayul? Yang pertama, tapi ada yang kedua sebagai jalan pintas dan tidak mau koreksi diri. Kenapa kamu gagal? Mungkin kamu kurang pintar, kurang bijaksana, atau menghalalkan segala cara. Mungkin kamu malas. Itu orang tuh nggak mau koreksi diri, maunya pakai jalan pintas saja. Yaitu lakukan apa yang jadi tahayul itu. Ya. Mengapa orang percaya tahayul? Yang ketiga, menghormati ajaran orang tua dan nenek moyang. Awas, ada ketaatan yang membinasakan. Nenek moyang sudah biasa gini, aku ikuti saja walaupun itu cuma tahayul. Kalau aku tidak melakukan apa yang nenek moyangku lakukan, aku rasa bersalah. Itu dia teruskan tahayul itu. Itu namanya ketaatan yang membinasakan. Nah, kalau ada orang mungkin melakukan hal yang nggak sesuai dengan kehendak, dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang tuanya yang sudah meninggal, lalu katanya satu kali dia dimimpikan. Ya, orang Jawa berkata diimpeni. Aku memimpikan papaku, mamaku yang sudah meninggal atau nenek moyangku. Oh, jangan-jangan karena aku tidak melakukan apa yang mereka biasa lakukan. Ingat ya, roh orang yang sudah meninggal sudah ada tempatnya. Saya ulangi. Menurut firman Tuhan, roh orang yang sudah meninggal sudah ada tempatnya. Ya. Kalau dia percaya Yesus, rohnya sudah bersama dengan Tuhan di surga. Kalau rohnya waktu hidupnya belum percaya Yesus, ya rohnya sudah di neraka. Sedangkan yang suka datang ganggu manusia, baik itu lewat mimpi atau lewat hidup sehari-hari, itu roh-roh jahat, anak buahnya setan itu. Atau mungkin pada siang hari dia mengingat-ingat kembali akan jasa orang tuanya. Atau dia mungkin merindukan kalau orang tua aku masih ada, dia pasti bisa tolong aku. Pada siang hari dia ingat-ingat hal itu. Nanti pada malam hari alam bawah sadarnya atau alam tidak sadarnya akan kembali muncul lewat mimpi. Gitu ya. Jadi yang datang kepada orang yang masih hidup bukan arwah orang yang sudah meninggal. Arwah orang yang sudah meninggal sudah ada tempatnya kok. Detik dia meninggal, kalau dia percaya Yesus rohnya sudah bersama dengan Tuhan di surga. Filipi 1 ayat 21 dan 22 ya. Tapi kalau belum percaya Yesus ya rohnya sudah ada di neraka. Yang datang mengganggu manusia adalah roh-roh jahat atau anak buahnya setan itu.
Usir saja dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Evaluasi. Dengan mempercayai tahayul, berarti seseorang tidak percaya pada Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan karena dia lebih percaya pada tahayul. Ya. Walaupun dia menyebut diri saya orang Kristen sejak nenek moyang saya Kristen, tapi kelakuannya, hidupnya sehari-hari masih percaya pada tahayul. Ya. Misalnya percaya pada benda yang mendatangkan berkat dalam tanda kutip ya, atau yang bisa melindungi misalnya dalam tanda kutip ya. Berarti kita tidak lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ya. Kita nggak berharap sepenuhnya. Kita berharap bersandar pada keris ini misalnya, ya, atau kepada hal-hal yang dianggap bisa melindungi. Jadi arah hatinya sudah kepada hal-hal yang dikeramatkan itu, bukan kepada Tuhan lagi. Ya. Dia berarti sudah punya berhala dalam hidupnya. Ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 7 dikatakan hanya nggak ada yang lain, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi pemazmur hanya berharap pada Allah saja dalam Yesus Kristus. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya Allah, hanya pada Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan ragu, tidak akan takut menghadapi tantangan ini. Ya. Oke. Ayat 31 ayat 24-28 dikatakan, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, hatinya jadi berpaling kepada harta yang sementara itu ya. Jikalau aku pernah memandang matahari, nah ini lain lagi nih. Ada orang tertentu yang menganggap matahari itu sebagai ilahnya. Dia memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan ketika lagi bulan purnama ya, yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat karena percaya pada adanya dewa matahari, dewa bulan gitu ya, dan menyampaikan kecupan tangan padanya. Jadi ada orang tertentu yang masih menyembah matahari atau bulan, ketika dia menghadap matahari dan bulan ya seperti ini, mengecupkan ya, karena orang-orang itu menganggap matahari punya dewanya, dewa tertinggi mungkin, bulan juga punya dewinya. Semua itu cuma ciptaan Tuhan ya, sembahlah penciptanya melalui Tuhan Yesus ya. Maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Itu perkataan Ayub. Ayub nggak melakukan itu ya. Kata emas atau kencana dalam ayat 24 dan 28 diganti dengan hal-hal yang berkaitan dengan tahayul. Misalnya ada orang menganggap kucing hitam, ya, ladam kuda, ya, paku emas dan lain-lain ya, dijadikan sebagai berhala. Ya. Galatia 4 ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Nah ini. Ada yang memberhalakan hari tertentu, ya, mengkeramatkan hari-hari tertentu. Misal saya hari Jumat Kliwon, tidak baik untuk mengadakan sesuatu. Sedang Jumat Kliwon kok, aku tunda saja. Walaupun itu penting sekali, itu satu hal yang darurat sekali, tapi nggak mau dia, karena Jumat Kliwon katanya. Ya. Semua hari itu harinya Tuhan kok. Tuhan yang menciptakannya, nggak usah kita takut. Ya. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seseorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ulangan 18 ayat 10.
Misal saja ada sebagian orang berkata, pada tahun ular air ini, ya, ular air ya, pantangannya apa ya? Nah itu. Ini berarti orang itu masih percaya pada hari baik, hari kurang baik. Kita orang percaya pada Yesus, semua hari baik, kecuali mungkin pas hujan. Nah mungkin sehingga membuat pesta seseorang jadi agak terhalang. Ya. Maunya outdoor, di luar, ternyata kena hujan, ya pasti terhalang lah. Jadi bukan berdasarkan hari baik dalam pemahaman sesuatu kepercayaan yang keliru itu. Ya. Bulan keberapa dan tanggal berapa adalah hari yang paling tepat untuk melangsungkan pernikahan. Wah, itu ada orang yang suruh cari. Ada orang itu dia yakin semua hari baik. Sekarang kalau hujan ya mungkin menghalangi tamu-tamu untuk datang, gitu saja. Bukan berdasarkan kepercayaan tahayul itu, bukan ya, tapi berdasarkan yang fakta saja. Ya. Ingat kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jamahan berkat Tuhan nggak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Kalau kita hidup kita berkenan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya. Oke. Tahayul dari sebagian orang Tionghoa berkaitan dengan pembangunan dan letak rumah yang disebut dengan Feng Shui, arah angin, ya. Oke, dan air, ya, Feng Shui. Ya. Nah ini puji Tuhan, Tuhan pernah pakai kami sekian puluh tahun yang lalu untuk membeli tanah seukuran 1.300 sekian meter persegi di Tanah Abang, Taman Tanah Abang 3. 1.327 meter kalau tidak salah ya. Nah sekarang puji Tuhan mereka sudah bangun. Memang tanah itu bentuknya kalau menurut orang yang percaya pada Feng Shui mereka nggak mau itu. Karena depannya besar, lebar, belakangnya kurang dari separuh dari depannya. Sehingga bagi orang tertentu yang masih percaya pada Feng Shui atau Hong Shui nggak mau beli. Sehingga waktu itu tanahnya di tempat yang strategis dengan harga yang murah. Gereja yang beli, kami beli, ya, dengan harga yang sangat murah. Ya. Lalu dibangun gereja di situ, bisa muat beberapa ratus orang. Puji Tuhan, ya, semuanya baik kok. Ya. Cuma waktu pengaturan tata letak gedung gereja, ya memang harus pintar-pintar arsiteknya supaya walaupun tanahnya bentuk seperti itu tapi masih bisa dipakai untuk beribadah dengan baik, memuliakan Tuhan. Ya, jadi itu gereja mendapatkan justru kemurahan harga yang jauh lebih murah karena bentuknya seperti itu, karena tidak bersaing dengan bisnismen yang gak tertarik dengan tanah bentuk seperti itu. Ya. Ada yang percaya rumah yang bentuknya ngantong, depannya kecil, belakangnya besar, tuh kan seperti kantong toh. Ya, itu bagus, itu mahal itu. Depannya mungkin kurang dari separuh, belakangnya besar. Itu ngantong kan? Itu mahal itu. Nah, kalau orang tuh punya logika seperti gini. Kalau yang masuk adalah uang, ya itu namanya berkat. Udah masuk gak keluar lagi gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang masuk tuh roh jahat ya. Bagaimana? Depannya kecil, belakangnya besar. Yang masuk tuh roh jahat, bagaimana? Jadi gak usah lah kita percaya hal-hal gitu. Semua tempat itu baik, asal sesuai dengan keperluannya. Dan kita mohon kuasa Tuhan menyucikan dan menguduskan tempat itu, sehingga kita bisa pakai tempat itu untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya. Nah, mereka katakan yang masih percaya sumur tuh nggak boleh di depan rumah, nggak baik. Sumur kok di depan rumah, nggak baik kata mereka. Ya kalau kepercayaan sebegini, memang kalau ada sumur di depan rumah memang nampaknya kurang indah. Kurang indah bukan berdasarkan tahayul ya, memang kurang indah kok depan rumah kok ada sumur.
Dan juga nggak aman bagi anak-anak kecil. Ya mereka bisa saja kurang belum ngerti bisa kecemplung di sumur itu. Sumur kok di depan rumah. Ya. Jadi bukan berdasarkan kepercayaan, tapi memang kurang baik, kurang bagus kayak kelihatannya. Ya. Itu, ya. Kenapa nggak taruh sumur di belakang saja gitu ya. Okay. Tapi kalau masalah mungkin kalau di belakang nggak ada, mungkin batunya batu cadas segala macam yang susah mendapatkan sumber mata air, itu lain lagi ya. Itu alasan lain lagi. Ya ternyata yang cocok ada di depan rumah, ya itu bagus lah. Karena disitulah kita bisa dapatkan air, ya walaupun di depan rumah. Ya. Oke. Ada orang tertentu yang berkata dilarang menanam pohon tertentu di halaman rumah. Jadi jangan tanam pohon cabai katanya. Mereka bilang cabai kan pedas, nanti rumahnya jadi nggak rukun, pedas, perkataannya pedas ya. Itu kepercayaan yang. Bagaimana dengan orang yang suka makan cabai? Ya, dia juga tanam pohon cabai. Ya, itu baik-baik aja. Ya. Jadi, hidup kita kok tergantung pada pohon. Ya. Oke. Nah, ini pohon apa lagi nih? Ini dulunya pohon ini laku keras dan mahal ini. Ya, itu namanya tanaman gelombang cinta. Ya memang bagus kalau besar-besar. Ya, tapi ditambahi dengan berbagai macam tahayul. Ya, ternyata sekarang orang udah percaya itu semua tahayul. Ya, dulunya pohonnya jadi mahal sekali, tapi sekarang itu semua tahayul ya pohonnya jadi harganya turun ya. Ya, memang nampaknya pohon ini bagus ya, tapi jangan ditambahi dengan tahayul, gitu ya. Feng Shui itu menawarkan benda-benda tertentu yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan, nama yang harum, peningkatan karier dan kejayaan. Nah misalnya, ya baik kelompok tertentu, etnis tertentu seneng kalau pas mereka malam tahun baru taruh pohon-pohon bambu kecil di atas meja makan mereka, ya. Nah, ini seperti gini ya, pohon bambu kecil. Ya, ya memang kalau kita perhatikan, kalau kita pelajari akan tanaman, memang pohon jambu tuh tanaman yang hebat, kuat, ya. Di tempat panas bisa tumbuh, di tempat bersalju bisa tumbuh juga. Pendek bisa tumbuh, tinggi juga bisa tumbuh. Kalau kena angin keras itu bisa goyang-goyang gitu, tapi kembali lagi gitu. Memang fleksibilitasnya bagus. Ya itu kelebihan pohon bambu, tapi jangan ditambah dengan yang sifatnya tahayul itu. Ya itu memang Tuhan ciptakan kelebihan pohon bambu itu. Ya. Jadi jangan ditambah dengan tahayul. Ya. Nah mereka katakan ini ada apa lagi nih? Kodok kaki 3. Ini untuk keberhasilan dalam berbisnis dan memperoleh laba. Itu kata mereka, kodok berkaki 3. Ya. Oh kita lihat aneh ya. Tapi ini jangan ditambah dengan tahayul ya. Kura-kura naga katanya, untuk meningkatkan karier secara cepat. Ya. Karier kita kok ditentukan oleh binatang ya. Karier kita berdasarkan pada berkat Tuhan saja. Tuhan berikan kita hikmat, moralitas dan mentalitas yang baik. Masa kan kita nggak diberkati Tuhan? Ya. Jadi berkat Tuhan bukan didasarkan pada kura-kura naga binatang yang nggak tahu, itu mungkin cuma hayalan aja. Ya. Apa ini? Nah ini genta angin seperti ini kabarnya. Kerincingan yang digantung di atas ambang pintu untuk menangkap dan memberi energi kepada keberuntungan. Di depan rumah kami ada beberapa kerincingan genta angin tuh. Tapi kami pasang bukan karena kepercayaan tahayul nih. Ya kami senang kalau saya sendiri dengar bunyi kerincingan genta angin tuh senang aja. Rasanya karena puji Tuhan berikan saya bakat dalam bidang musik ya, sehingga senang suara-suara yang musik itu ya, senang. Rasanya hati jadi tenang. Gitu. Ya itu saja, bukan berdasarkan tahayul ya.
Ada lagi apa? Nah ini kuda. Bagi orang masih percaya tahyul berkata membawa keharuman nama dan kejayaan. Ya, kalau sudah senang kuda silakan. Fotonya dipajang itu kan memang gagah ya kuda ya. Tapi jangan didasarkan pada tahyul. Ya. Kapal emas melancarkan jalan ke arah kejayaan. Wow. Ya orang kalau bisa membeli kapal yang terbuat dari emas sungguhan, ya berarti orang itu sudah cukup kaya. Ya. Jangan diembo-emboi dengan hal-hal tahyul segala. Ya. Nah ini apa lagi nih? Berkat bagi umat Tuhan tidak tergantung pada letak rumah. Ada sebagian orang mempercayakan letak rumah. Apakah berada pada daerah sumber nafas naga? Sudah lihat di situ ada naga. Padahal sampai sekarang saya pernah tanya sama salah seorang penjaga kuil besar di Semarang. Bapak pernah lihat naga? Nggak tahu, saya nggak pernah. Kalau Papa kira-kira naga itu sebesar apa? Ya mungkin cuma kecil aja ya. Jadi naga ini hanya binatang dalam imajinasi sebagian orang saja. Ya, ular ada tapi naga kok mereka belum lihat. Ya. Mereka berkata, apakah berada di daerah sumber nafas naga? Ya, itu ya. Nah, kita perlu ingat, kita tinggal dimanapun, minta tangan Tuhan melindungi kita, tangan Bapa Surgawi. Ya, melalui malaikat-malaikatnya melindungi kita, melalui malaikatnya melindungi kita. Ya, bukan berdasarkan kita berada di daerah sumber nafas naga atau tidak. Enggak. Yang penting kita hidup berkenan dan malaikat Tuhan melindungi kita, itu yang terpenting. Ya. Iya, tahyul Kristen apa? Tahyul Kristen dalam tanda kutip ya. Benda salib dianggap sebagai dapat mengusir roh jahat. Oh, saudara sekalian. Benda salib kok ditahayulkan? Ya. Tapi kalau kita beriman kepada karya Tuhan yang sudah rela disalibkan, karyanya yang kita imani. Kasih Tuhan yang rela berkarya, yang rela berkorban di atas salib. Jadi kita bukan mengimani benda salibnya, tapi mengimani akan karya Tuhan yang rela berkorban dan disalibkan itu. Tapi yang sudah bangkit, ya, dari kematian memberikan kita kemenangan. Gitu. Benda Alkitab ditaruh di laci. Nah, ada sebagian orang Alkitab bukan dibaca tapi dijadikan sebagai jimat, taruhnya di laci. Kenapa? Agar uang nggak hilang dan penangkal tuyul. Wah ini kan sudah jadi Alkitab itu dijadikan sebagai benda magic ya? Tidak. Alkitab sekarang sudah banyak melalui gadget ini sudah diterjemahkan, sudah dimasukkan ke dalam gadget ini. Sudah sebagian orang nggak lagi pakai benda Alkitab yang dulu kita bawa-bawa, tapi melalui gadget ini. Ya, yang penting kita baca Firman Tuhan, kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan benda Alkitab, benda salib itu jangan diberhalakan. Ya, ada lagi. Cincin pernikahan didoakan oleh pendeta. Ada yang begitu. Pendeta sebelum pasangan tuh tukar cincin didoakan dulu cincinnya didoakan. Jadi cincin itu dianggap sebagai berhala jadi. Ya. Yang kita perlu doakan pasangannya yang akan menikah itu, yang sedang menikah itu agar Tuhan pimpin. Ya. Cincin itu hanya sebagai simbol cinta kasih pasangan, simbol saja. Ya. Cincin itu nggak ada ujungnya kan, berarti kasih suami istri itu biarlah nggak berujung, ya. Dan Roh Kudus menolong memberkati cinta kasih mereka, ya. Kepercayaan kepada khasiat batu, kan, ya. Nah ini batu apa ini? Batu akik. Mereka sebagian orang percaya mendatangkan wibawa dan keberanian. Nah ini, ya. Lagi batu lain, yaitu batu jamrud katanya. Oh, itu orang memakai jamrud tuh umurnya panjang dan sejahtera. Oh, ini jadi tahayul ya. Soal umur panjang sejahtera itu kan berdasarkan berkat Tuhan dan ketaatan dia. Kalau dia
sering makan yang berlebihan kolesterol, ya tentunya dia berpenyakit. Ya. Dan berbagai macam makanan kita harus bijaksana mengatur. Bahkan juga hisapan macam rokok, ya itu semua kita harus evaluasi sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Ya. Bandingan Yeremia 39, Yesaya 20 ayat 32. Kamu ingin menyamai bangsa-bangsa lain dan penduduk negeri-negeri lain yang menyembah pohon dan batu. Batu kok disembah, tapi keinginanmu itu tidak akan tercapai. Ya. Ada juga yang menganggap batu kecubung seperti yang sudah lihat, membuat pemakainya jadi lemah lembut, penuh cinta kasih. Ya. Ada juga yang berkata batu giok atau jade ini mendatangkan kekayaan, ketenangan. Jade gitu. Itu semua tahayul ya. Ya, yang senang batu ya senang akan artistiknya, keindahannya. Jangan diembo-emboi dengan tahayul ya. Ada yang menganggap batu merah delima ini mendatangkan kekayaan dan cinta kasih. Ya tentunya kalau seorang sudah bisa membeli batu delima, ya pasti dia punya duit lah. Jadi jangan dibalik. Karena batu delima aku mendapatkan kekayaanku. Keliru, itu sudah jadi tahayul. Ya. Bandingkan 2 Raja 18 ayat 4. Ia menghancurkan tempat-tempat penyembahan dewa dan merobohkan tugu-tugunya serta merusak patung-patung Dewi Asyera. Ia juga menghancurkan ular perunggu buatan Musa yang disebut Nehustan. Sebab sampai pada waktu itu orang Israel masih membakar dupa untuk menghormati ular perunggu itu. Jadi oleh sebagian orang Israel waktu itu ular perunggu yang dibuat pada zaman Musa itu diberhalakan, diberikan dupa, ya, dibakakan dupa. Ya. Ya sudah keliru arah iman mereka. Ya. Nah, ada juga yang percaya pada Injil tanda kutip, tapi Injil yang lain. Nah ini, ada orang memberhalakan roti, anggur, minyak urapan. Ini anggur roti udah didoakan sama Pak Pendeta ini. Oh itu mengandung unsur mistik. Ya. Itu kan roti dan anggur hanya menunjuk dan mengingatkan kita akan kasih Kristus yang sudah rela berkorban dari kita. Ada orang yang memberhalakan minyak urapan. Ya, ini lihat gambar ini, minyak urapan disebar-sebarkan gitu. Dan orang waktu dapat minyak urapan yang disebarkan oleh Pak Pendeta itu, wow, senangnya luar biasa sampai mereka jadi ekstasi kali ya, ekstasi. Ya. Iya, ini jadi mengubah firman Tuhan menjadi ajaran mistik. Ya, ayat terakhir ya, Keluaran 30 ayat 22 sampai 28 supaya saudara tahu minyak urapan ya. Saya sudah bahas khusus sebenarnya, tapi saya ingin menyinggung saja. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah rempah-rempah yang paling baik, 6 kilo mur cair, 3 kilo kayu manis, 3 kilo tebu harum, dan 6 kilo kayu teja. Semua ditimbang menurut timbangan yang berlaku di kemahku. Tambahkan juga 4 liter minyak zaitun. Jadi minyak zaitun merupakan salah satu saja. Dan buatlah minyak upacara, itu minyak urapan dalam kemah suci ya. Yang dicampur seperti minyak wangi. Pakailah campuran itu untuk apa? Untuk meminyaki kemahku. Meminyaki peti perjanjian, meja dan semua perlengkapannya. Kaki lampu dan perlengkapannya, mezbah tempat membakar dupa, mezbah untuk korban bakaran dan dengan segala perlengkapannya, dan bak air dengan alasnya. Itu diurapi oleh minyak urapan yang dibuat dari bahan-bahan yang tadi kita sudah baca. Ya. Nah ini penting. Ayat 29 sampai 33. Dengan cara itu harus kau khususkan barang-barang itu untuk aku agar seluruhnya menjadi suci. Apa saja yang kena mezbah itu harus diserahkan kepada Tuhan dan siapa saja yang menyentuhnya akan mendapat celaka karena kekuatan kesuciannya.
Minyakilah juga Harun. Nah, Harun sebagai imam besar waktu itu perlu diurapi dengan minyak itu. Dan anak-anaknya juga yang juga melayani, ya. Agar mereka ditabiskan menjadi imam untuk melayani aku. Ya. Katakan kepada bangsa Israel bahwa sepanjang masa minyak upacara itu khusus untuk aku, yaitu minyak urapan itu. Ya, yang dibuat dengan segala bahan-bahannya itu, ya. Nah, ini penting yang merah itu. Minyak itu, minyak urapan itu tidak boleh dituangkan ke atas orang-orang biasa. Itu ngawur sekali. Sebagian orang jual malah. Padahal itu bukan minyak urapan, itu mungkin cuma minyak zaitun yang didatangkan dari Holy Land mungkin. Atau jangan-jangan bukan minyak zaitun, tapi mungkin minyak kelapa saja. Tapi ditulis minyak urapan. Keliru, ya, keliru sekali. Minyak urapan menurut firman Tuhan ada itu bahan-bahannya, ya. Jangan membuat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga, jadi nggak boleh sembarangan. Minyak itu suci dan harus dianggap sebagai barang suci. Orang yang membuat minyak semacam itu atau memakainya untuk orang yang bukan imam, tidak lagi dianggap anggota umatku. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Ya, jadi kita back to the Bible, kembali kepada firman supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar itu. Ya, dikit lagi saya tambahkan. Nah, minyak urapan menurut firman Tuhan tidak identik dengan minyak zaitun. Minyak zaitun hanya salah satu elemennya saja, padahal ada tambahan beberapa campuran lainnya lagi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama minyak urapan nggak boleh dipakaikan kepada sembarang orang, nggak boleh. Hanya Harun dan anak-anaknya. Dikatakan Keluaran 30 ayat 32, minyak urapan itu nggak boleh dituangkan ke atas orang-orang biasa, nggak boleh. Apalagi diperjualbelikan, nggak boleh itu. Ya. Minyak urapan dalam perjanjian lama itu penting, ya. Ini sekarang penting. Minyak urapan dalam perjanjian lama itu simbol dari Roh Kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Itu simbol saja. Kisah Rasul 2. Ya. Simbol dari Roh Kudus yang dicurahkan kepada umat Tuhan dalam Kisah Rasul 2. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang pertama itu, ya. Jadi untuk masa perjanjian baru ini, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah tidak dibutuhkan lagi minyak urapan itu. Sekali lagi tidak dibutuhkan lagi. Jangan digoyahkan, dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang nggak benar itu. Tidak dibutuhkan lagi. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya Yesus. Ya. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menerimanya, untuk kami bisa menjadi bekal untuk bimbingan bagi kami dalam hidup kami dan pelayanan kami. Tuhan, Roh Kudus pimpin kami agar hidup kami sebagai umat Tuhan boleh diperkenan oleh Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.